Waalaikumsalam, baik Bu. Semangat ya Bapak Ibu ya. Jam kritis ini Bapak. Jam Muhammad. kritis ini ya. Baik, Bu. Sudah kenyang tadi ya Pak untuk materi SCPH dan juga dilanjutkan apa materi UK1 ya. Jadi sebenarnya materi SCPH tadi sudah merangkum semuanya sebenarnya. Cuman ya tidak spesifik ya. Nanti spesifiknya itu akan dibahas pada UK-UK. Nah, pertama tadi UK1 juga langsung dibahas sama Bu Aulia ya. Kemudian sekarang kita masuk ke UK2. Karena ini nyambung ya dari tadi nanti juga dari materi sebelumnya, dan di sini juga nanti Bapak Ibu akan ada lembar kerja ya, lembar kerja untuk membuat dokumen bahan bahan halal gitu. Kita mungkin materinya percepat, kita nanti sampai pukul dari pukul 14.30 ya sampai jam berapa nanti saya pastikan dulu. Jam 4 ya. Nah, ya, kita nanti berakhir jam 4, jam 16.00 ya. Untuk tugas dari Bu Aulia sudah selesai, Bapak Ibu? Belum. Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, Masih banyak, Bu. baik. Ya, Nanti aja boleh kan ya, Bu? gimana Pak? Buat nanti aja ya. Boleh? Oke. Kalau gitu kita lanjut untuk materi ini dulu ya Pak ya. Nanti tugasnya boleh sekalian. Kalau misalnya yang sudah selesai boleh eh, disimpan dulu. Dan nanti saya izin share dulu ini mana materinya. Saya buka. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya materinya. Oke, baik. Bapak Ibu selama 1 jam setengah kita akan sama-sama berdiskusi terkait unit kompetensi kedua nih. Unit kompetensi kedua ini menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Nanti di sini Bapak Ibu juga akan ada latihan kerja ya, ada lembar kerja untuk membuat bagaimana cara membuat dokumen bahan dan dokumen pendukungnya. Atau Bapak Ibu di sini ada yang sudah pernah membuat dokumen daftar bahan ini? Sudah pernah melakukan atau membuat dokumen daftar bahan Bapak Ibu? Atau baru semua ya? Oke, baiklah. Kita langsung saja ke materinya. Jadi Bapak Ibu untuk pelatihan penyelih halal ini ada 6 unit kompetensi yang Bapak Ibu harus dan wajib ketahui. Yang pertama, unit kompetensi pertama tadi yang sudah barusan disampaikan, barusan Bapak Ibu dapatkan dari Ibu Aulia, menyiapkan dokumen manual SJPH ya. Yang kedua ini menyiapkan dokumen daftar bahan. Di sini spesifik dari lima kriteria SJPH. Spesifiknya itu adalah klausul bahan atau kriteria kedua, yaitu bahan ya. Ada yang ingin merefresh 5 kriteria apa saja? 5 kriteria SJPH. Saya buatkan catatan sebagai peserta aktif ya. Oke. Ada yang ingin berpendapat? Ya, Pak Bu. Sikron, silakan Pak. Silakan Ya Pak Bu, Sikron. baik Bu. Yang pertama apa Pak? Kita Kalau refresh. terkait kriteria 5 sistem jaminan produk halal itu, yang pertama tadi materinya adalah terkait komitmen dan tanggung jawab. Terus Ya, kemudian ada bahan untuk proses produksinya, kemudian ada proses produk halalnya, kemudian
yang keempat itu produknya, dan yang terakhir itu terkait monitoring evaluasinya gitu. Pemantauan dan evaluasi ya. Baik, Pemantauan dan terima kasih Pak evaluasi. Syukron. Bentar, saya cari pulpen saya dulu Pak ya. Bentar ya Pak. Oke, Bismillah kita mulai lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Syukron. Tadi itu 5 kriteria SCPH ya Bapak Ibu. Pertama ada namanya eh, yang pertama itu komitmen dan tanggung jawab. Bahwa pemilik usaha atau Bapak Ibu nanti di perusahaan di industri itu yang melakukan eh, yang melakukan pengajuan halal atau sertifikat halal itu wajib mematuhi perundang-undangan sistem jaminan produk halal. Kemudian dia juga wajib mempunyai komitmen tertulis ya Bapak Ibu, komitmen tertulis yang dibuatkan oleh pelaku usaha dalam kalau sudah masuk ke dalam sistem jaminan produk halal. Kemudian tanggung jawab pelaku usaha itu apa? Tanggung jawab pelaku usaha itu salah satunya harus mempunyai SDM yang memadai, seperti Bapak Ibu harus punya penyelia halal ya. Sudah apa dilatih di lembaga di lembaga-lembaga terkait di eksternal seperti Halal Institute saat ini gitu. Kemudian yang kedua bahan tadi juga sudah disinggung banyak ya, apa saja persyaratan bahan untuk industri halal ini sudah disinggung banyak. Yang pasti bahan itu sesuai regulasi itu diatur di regulasi ya, ada bahan yang wajib bersertifikat halal, ada bahan yang memang dari sananya otomatis halal. Kemudian yang ketiga itu proses produk halal. Jadi proses produk halal ini pelaku usaha itu wajib melakukan proses yang hygiene gitu ya, yang bersih, yang terbebas dari semua resiko kontaminasi dan sebagainya. Kemudian produk. Nah, untuk produk ya perusahaan yang sudah melakukan pengajuan sertifikat halal juga untuk produk ini juga diatur bahwa produk itu tuh berasal dari bahan-bahan yang sudah approve atau bahan-bahan yang sesuai dengan dokumen daftar bahan halal yang dibuat begitu. Di luar dari itu tidak diperkenankan. Kemudian selanjutnya Ibu, maaf, pemantauan dan evaluasi. Ya, slide-nya nggak keganti ya, Bu? ya belum berganti, Bu. Oh, oh iya. Nah, Oke, oke. yang kriteria kelima ini pemantauan dan evaluasi itu adalah salah satunya apa di dalamnya itu ada audit internal ya, audit berkala. Bapak Ibu nanti sebagai penyelia halal itu menjadi auditor internal, mengaudit ya semua bagian implementasi di industri Bapak Ibu. Kemudian juga selain itu ada audit berkala terhadap komposisi bahan juga per 6 bulan sekali. Nah, Bapak Ibu adalah yang bertanggung jawab dalam proses nanti pelaporannya, pelaporan bahan ya daftar bahan halal ini tentunya Bapak Ibu nanti laporkan ke BPJPH. Kemudian ada juga kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen itu yang sudah dijelaskan bahwa melihat efektif atau tidaknya sistem jaminan produk halal ini yang sudah Bapak Ibu jalankan begitu. Jadi 5 kriteria produk halal, 5 kriteria SCPH ini yang nantinya harus ada dalam sistem jaminan produk halal yang Bapak Ibu jalankan di perusahaannya. Baik, kita masuk spesifik bahan nih Bapak Ibu. Jadi bahan ini cara dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu bahan haram dan bahan halal. Kalau untuk bahan haram jelas untuk industri halal dalam industri halal ini tidak boleh digunakan. Nah, apakah boleh perusahaan di Indonesia membuat produk dari bahan haram? Boleh ya Bapak Ibu ya, tetapi nanti dibuatkan kewajiban memberikan keterangan mengandung bahan babi misalnya.
mengandung porsin begitu. Dan ini diatur di regulasi di PP nomor 42 tahun 2024. Misalnya bahan-bahan itu mengandung babi atau mengandung khamar, alkohol begitu ya. Boleh, tapi harus dilakukan pelabelan tidak halal begitu. Dan yang kedua, kategori kedua bahan itu adalah bahan yang halal. Nah, untuk industri halal ini tentu saja bahan-bahan itu harus berasal dari bahan-bahan halal. Bahan halal ini juga dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu bahan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Artinya bahannya ini tidak harus sertifikat halal. Itu diatur di Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Contohnya telur, buah dan sayur segar, bahan-bahan kimia gitu. Bahan kimia misalnya kalau di industri kue itu ada natrium bikarbonat, soda kue gitu ya. Nah, itu tidak, kalau Bapak Ibu menemukan ada natrium bikarbonat, nah itu tidak wajib bersertifikat halal karena dia bahan kimia. Atau mungkin kalau Ibu mendapatkan misalnya membeli ciki-ciki atau membeli produk-produk yang kemasan begitu ya, di dalamnya ada kemasan kecil. Kemasan kecil ini yang tidak boleh dibuka. Nah, ini adalah silika gel. Fungsinya itu adalah menghambat pertumbuhan jamur pada produk tersebut. Jadi disisipkan di kemasan kecil di dalam produk tersebut. Nah, ini juga bahan kimia yang sifatnya itu menahan atau menghambat pertumbuhan jamur di dalam gitu ya, di produk tersebut. Nah, ini juga tidak masalah karena dia adalah bahan kimia gitu. Artinya dia otomatis halal gitu. Tapi bukan untuk dimakan ya kalau silika gel ini. Dia menyerap air saja gitu. Nah, kemudian bahan kedua yang diperbolehkan dalam sistem jaminan produk halal atau pengajuan sertifikat halal Bapak Ibu nanti adalah bahan-bahan yang diatur di KMA 748 tahun 2021 dan juga KMA 944 tahun 2024. Nah, ini seperti apa? Misalnya Bapak Ibu pakai bahan-bahan gula, garam gitu ya, yang dia produk ini sudah melalui proses pengolahan begitu. Jadi produk ini wajib ada sertifikat halalnya. Atau misalnya restoran, kaki lima, kafe gitu. Nah, ini produknya itu wajib sertifikat halal gitu. Karena dia melalui proses pengolahan. Nah, sebenarnya apa saja bahan-bahan yang boleh masuk dalam dalam daftar bahan halal nanti? Nah, ada 6 jenis Bapak Ibu bahan yang boleh ada atau wajib ada ya di dalam daftar bahan Bapak Ibu nanti. Yang pertama itu ada bahan baku, kemudian ada bahan tambahan, bahan penolong, ada kemasan, pelumas, grease, sanitizer yang kontak langsung dengan produk ya. Kemudian ada bahan penolong pencucian. Juga media, kalau misalnya ada pencucian media, jadi ada bahan media validasi pencucian begitu. Nah, bahan-bahan ini, keenam bahan ini Bapak Ibu itu berasal bisa dari bahan alam, bisa dari bahan hewan gitu ya, bahan mikroba, bahan-bahan etanol atau barang gunaan gitu. Yang harus mempunyai dokumen pendukung. Apa dokumen pendukungnya? Bisa sertifikat halal yang paling valid ya, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh negara atau dalam hal ini BPJPH. Itu yang paling aman. Atau bisa dokumen halalnya itu dokumen pendukungnya itu COE atau MSDS, flowchart, dan surat pernyataan. Nah, untuk unit kompetisi kedua ini Bapak Ibu tujuan kita mempelajarinya tentu agar Bapak Ibu bisa memiliki pengetahuan terkait bagaimana cara Bapak Ibu membuat daftar bahan. Apa saja ya bahan-bahan yang boleh digunakan atau dimasukkan dalam daftar bahan ini. Kemudian juga Bapak Ibu bisa terampil ya, mendapatkan keterampilan dan juga sikap kerja dalam menyiapkan dokumen daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Bergerak ini.
Ntar Bapak Ibu macet. Nah, ini Bapak Ibu di unit kompetensi kedua ini nanti ada 2 elemen kompetensi yang Bapak Ibu wajib dapatkan, menyusun daftar bahan dan pendukungnya, dan juga yang kedua melaporkan hasil penyiapan daftar bahan dan dokumen pendukungnya. Apa saja tahapan kerjanya? Nanti Bapak Ibu dalam menyusun daftar bahan dan dokumen pendukungnya ini, yang pertama Bapak Ibu kerjakan adalah menyiapkan daftar bahan sesuai standar. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dapat melihat ya, daftar bahan itu terdiri dari pertama jenis bahan. Pertama bahan ya, nama bahan dan beserta mereknya. Kemudian nanti ada jenis bahan itu bahan baku, bahan tambahan kah, atau bahan penolong gitu ya, atau bahan pencuci gitu. Nah, kemudian ada informasi produsennya, kemudian supplier di mana Bapak Ibu mendapatkan atau membeli bahan tersebut. Kemudian nanti ada kalau misalnya menggunakan bahan yang sudah bersertifikat halal, itu ada eh, apa nomor ID sertifikat halalnya dan juga lembaga penerbitnya. Gitu. Setelah daftar bahan ini dibuatkan, kemudian kita lakukan validasi. Kita lakukan validasi dokumen pendukung sesuai standar. Bagaimana caranya? Cara memvalidasi dokumen pendukung bahan Bapak Ibu itu ada di BPJPH Halal Go ID, ya, web BPJPH. Kalau misalnya tidak ada di kemasan bahan, kan bisa boleh melihat di kemasan. Misalnya Bapak Ibu menggunakan garam A. Nah, garam A ini benar nggak sudah terbit sertifikat halalnya atau sudah ada dokumen halalnya? Bisa di-searching di laman BPJPH. Ya, nanti kita praktekkan. Kemudian untuk dokumen bahan yang valid itu adalah yang dikeluarkan oleh BPJPH. Yang nomor daftarnya itu atau nomor sertifikat halalnya itu diawali dengan ID gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan sertifikat halal, misalnya ada sertifikat halal yang dari MUI masih berlaku begitu. Sebenarnya ini harus diupdate ya. Kalau di halal nantinya dokumen ini tidak diperbolehkan lagi oleh verifikator gitu. Tetapi kalau dia masih ada masa berlaku, eh, ya di halal itu oleh verifikator itu tidak diperbolehkan lagi. Gitu. Karena memang sekarang tuh wajib apa sertifikat halal yang dulu dikeluarkan oleh MUI ini harus terupdate ke BPJPH begitu. Jadi sertifikat halal dalam negeri yang sah itu yang dikeluarkan oleh BPJPH dengan 16 angka itu ya, ID gitu, ID XXX gitu. Nah, kemudian untuk kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan eh, sertifikat halal luar negeri, cara memvalidasinya juga sama di laman BPJPH. Pertama, Bapak Ibu bisa melihat sertifikat halal luar negeri ini dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri yang sudah bekerja sama dengan BPJPH atau tidak. Nah, itu yang pertama. Kemudian setelah itu, oh ternyata kerjasama MRA dengan BPJPH gitu, dengan Indonesia. Kemudian lihat apa tanggal terbitnya atau tanggal berlakunya. Karena sertifikat halal luar negeri ini ada tanggal berlaku ya. Kalau sertifikat halal Indonesia atau dalam negeri itu sudah tidak ada masa berlaku. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan daftar bahan tersebut, daftar bahan tadi ini dari 6 jenis bahan tadi ya, 6 jenis bahan tadi dimasukkan ke daftar bahan ini. Kemudian kita lakukan validasi dokumennya, dan setelah itu kita distribusikan daftar bahan tersebut ke semua bagian implementasi SJPH di industri Bapak Ibu, di perusahaan Bapak Ibu. Nah, misalnya setelah membuat daftar bahan ini, Bapak distribusikan ke bagian pembelian misalnya ya, purchasing. Sebagai acuannya untuk membeli bahan dalam proses produk halal di perusahaan tersebut.
kemudian didistribusikan ke bagian penerimaan bahan gitu, untuk memastikan bahan datang gitu. Apakah bahan yang eh, di di order ini benar-benar sesuai dengan daftar bahan eh, yang ada di daftar bahan gitu. Yang datang itu apakah sesuai atau tidak? Apakah masih daftar bahan yang datang itu sesuai dengan daftar bahan yang diberikan oleh penyelih halal Bapak Ibu nanti. Selain itu Bapak Ibu juga mendistribusikan daftar bahan halal ini ke bagian lain, misalnya ke produksi. Acuan mereka dalam memproses produk halal, gitu ya. Jadi bagian dapur produksi itu atau kalau misalnya restoran bagian dapur ya, di dapur produksi itu mereka harus menggunakan bahan untuk menghasilkan produk itu dari daftar bahan yang kita buat. Tidak boleh di luar dari daftar bahan ini. Walaupun itu bahannya, misalnya bahan yang digunakan itu sudah ada sertifikat halalnya. Misalnya dia gunakan, Bapak Ibu buatkan bahannya misalnya minyak ya, minyak goreng A gitu, di Moli misalnya gitu. Tapi di dapur ternyata menggunakan minyak goreng merek lain, merek minyak kita misalnya begitu. Itu tidak dibenarkan. Apa? Tidak diperbolehkan ya karena tidak sesuai dengan daftar bahan halal yang Bapak Ibu buat. Juga didistribusikan selain ke produksi, ke QC juga ya, dan juga ke bagian penyimpanan bahan. Juga harus didistribusikan. Gitu. Kemudian selanjutnya setelah didistribusikan tentu saja semua daftar bahan ini dijadikan dokumen ya, dokumentasi dan dipelihara begitu. Nah, ini mungkin pengertiannya ya atau definisi dari bahan. Bahan itu apa? Bahan itu adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk yang dipersyaratkan dalam SCPH. Apa saja kriterianya atau kategorinya? Kategori bahan itu yang 6 tadi ya. Bahan-bahan utama, bahan penolong, kemudian bahan pencucian gitu ya, itu disebut dengan bahan. Bahan pencucian, bahkan air pencucian juga dimasukkan ke dalam daftar bahan gitu ya. Kemudian daftar bahan adalah daftar yang memuat semua bahan yang digunakan dan diperbolehkan dalam proses produk halal. Jadi Bapak Ibu untuk membuat produk atau memproduksi produk halal di perusahaan Bapak Ibu harus sesuai dengan daftar bahan yang dibuat. Tidak boleh di luar dari ini. Nah, daftar bahan ini fungsinya sebagai acuan bagi Bapak Ibu atau industri untuk memastikan kehalalan bahan yang digunakan. Kemudian dokumen pendukung. Nah, dokumen pendukung ini adalah dokumen menunjukkan kehalalan bahan tersebut, baik itu bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dalam suatu produk. Gitu. Tadi sudah jelaskan ya bahwa dokumen yang sah itu adalah sertifikat halal. Artinya yang paling aman itu adalah SH, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPCPH. Kalau misalnya dokumen lain boleh, tapi mungkin nanti pada saat pemeriksaan itu telusurnya itu agak panjang, gitu ya, boleh digunakan. Kalau tadi mungkin sudah dibahas banyak ya terkait bahan, apa saja kategori bahan atau persyaratan bahan yang boleh digunakan dalam proses produk halal. Maka ini kita ini kan sedikit, kita bahas lagi sedikit ya. Jadi bahan itu yang boleh ada dalam daftar bahan Bapak Ibu nanti ada 6 ya. Yang pertama bahan baku atau raw material. Apa itu bahan baku? Bahan baku ini bahan utama ya Bapak Ibu ya. Kalau secara apa persentasenya itu lebih besar dari bahan-bahan lainnya. Contohnya tadi kalau membuat roti gitu ya, tepung itu adalah bahan bakunya. Kalau tidak ada tepung, tidak jadi produk tersebut gitu.
Jadi ini persentasenya itu lebih besar, kemudian dia adalah bahan utama yang digunakan untuk menghasilkan produk begitu ya. Kemudian bahan tambahan atau aditif. Bahan tambahan ini eh, presentasenya itu lebih sedikit dari bahan baku gitu ya. Dia sebenarnya fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas gitu ya, seperti rasa, warna, tekstur, dan sifat-sifat lainnya begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bahan penolong. Bahan penolong atau processing aid. Nah, sifatnya itu hanya membantu proses sebenarnya. Dia tidak menjadi eh, dia tidak ada nanti di end product atau di produk akhir itu dia tidak ada. Kalau bahan baku, bahan tambahan tadi ada ya. Bahan baku ya jelas gitu. Bahan tambahan tadi itu ada. Rasa misalnya begitu. Atau warnanya ada nanti di produk akhir itu dia kelihatan. Tapi kalau bahan penolong ini dia hanya menolong proses pembuatan gitu. Contohnya apa? Contohnya enzim misalnya gitu. Atau kalau dalam industri bakso ada memakai es batu gitu ya. Es batu ini untuk biar lebih kenyal. Tapi pada saat menjadi produk, es batu ini tidak kelihatan lagi gitu. Hanya menolong proses gitu ya. Tapi es batu ini Bapak Ibu ketika dia masuk ke ke dia berada di industri lain, misalnya di industri minuman gitu ya, jus gitu, dia tidak menjadi bahan penolong, tapi dia menjadi bahan tambahan gitu ya, atau bahkan bahan baku gitu. Jadi tergantung nanti bahan ini, tergantung ya kategori bahan ini tergantung dia di industri mana. Kalau untuk industri jasa, ada industri jasa di sini Bapak Ibu? Ada ya, tadi saya dengar ada jasa pengemasan ya, ada shipping tadi Pak ya. Nah, ini apakah ada ini tiga bahan ini? Bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong apa ya kalau di jasa itu Bapak Ibu? Hanya bahan baku aja mungkin Bu ya. Bahan baku saja. Ya, Apa itu hanya bahan bakunya untuk jasa? Misalnya ada jasa distribusi Pak. ya ini misalkan Bu ya, misalkan kita distribusi eh, tepung lah misalkan ya. Berarti bahan bakunya aja Bu ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi untuk jasa tiga bahan ini mungkin tidak ada Pak. Dia nanti masuk ke yang ini nih. Nah, nanti ini dikecualikan. Emang semuanya ini wajib ada di dokumen bahan ya, di daftar bahan ya. Tapi untuk dikecualikan untuk jasa, baik itu jasa distribusi atau jasa pengemasan, bukan, jasa apa namanya gudang gitu Pak, warehouse gitu ya. Ini tidak ada nih bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Kalau yang Bapak sebutkan tadi, Bapak bilang Bapak bahan baku yang misalnya produk yang didistribusikan gitu Pak ya, Pak Denny ya. Nah, itu bahan ya, itu bukan bahan yang wajib ada, itu adalah produk yang didistribusikan. Kita ini kan menjual jasa. Nah, jasa ini bahan-bahan yang ada di dalam daftar bahan itu nanti seperti cleaning agent, Pak. Bahan-bahan pencuci, kemasan, nah itu yang ada. Kalau bahan baku tidak ada, karena kan nanti jasa ini alatnya apa gitu ya, motornya apa, gudang misalnya itu, atau transportasi atau moda transportasi mobil gitu ya. Nah, ini tidak ada bahan baku, tidak ada bahan tambahan dan penolong. Adanya kemasan dan juga bahan penolong pencucian begitu. Kalau misalnya menggunakan media untuk validasi, pakai media validasi gitu ya. Nah, ini untuk 6 ini berlaku hanya untuk industri-industri seperti makanan minuman, obat-obatan begitu. Atau misalnya kemasan begitu ya, industri barang gunaan begitu bisa ini masih masuk yang keenam ini. Tapi untuk jasa sepertinya hanya kemasan, bahan penolong, dan media untuk validasi hasil pencucian gitu. Kalau untuk jasa RPH, bahannya apa? Bahannya ada bahan bakunya. Bahan bakunya itu adalah hewan sembelihan gitu ya. Bahan Kemudian tidak ada bahan tambahan dan bahan penolong. Adanya kemasan, kemudian bahan penolong pencucian
yang kontak langsung dengan fasilitas produksi gitu ya. Bahan penanggung pencucian ini seperti air, sabun-sabun gitu Pak ya. Eh, sabun apa ya? Sanitizer gitu ya. Kemudian di industri-industri yang memerlukan validasi dari pencucian fasilitas, misalnya menggunakan web ya, apa swab ya. Nah, itu atau misalnya cotton apa namanya? Cotton bud gitu ya untuk Nah, ini juga dimasukkan gitu. Nah, kalau dia selanjutnya kategori bahan. Jadi bahan itu tadi di apa dibagi menjadi 3 ya. Dilihat dari kekritisan bahan tersebut. Pertama, bahan tidak kritis. Bahan tidak kritis ini ya seperti apa yang berasal dari tumbuhan ya. Kemudian telur segar contohnya, kemudian bahan-bahan tambang atau bahan-bahan kimia gitu. Nah, ini bahan tidak kritis ini masuk dalam bahan dokumen positif list atau blank dokumen nantinya kalau di daftar bahan Bapak nanti dibuatkan dokumennya apa? Positif list gitu, blank dokumen. Jadi tidak ada yang mengeluarkan sertifikat atau dokumen bahannya gitu, tidak ada lembaga, tidak ada ID gitu ya. Nah, kenapa dikatakan tidak kritis? Karena dia tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan. Buah gitu ya. Itu haramnya karena mutanajis aja gitu ya. Kalau misalnya telur juga begitu. Telur itu bisa jadi kritis kalau karena mutanajis. Tapi kan kalau yang namanya bahan mutanajis ini kalau bisa disucikan ya disucikan begitu ya. Telur sebelum digunakan dibersihkan dulu cangkangnya itu ya Bapak Ibu ya. Nah, cangkangnya ini yang kritis begitu. Atau yang apa yang tidak boleh masuk ke dalam makanan gitu ya kalau tidak dibersihkan. Kemudian dia tidak tergolong bahan yang berbahaya dan tidak bersinggungan dengan bahan-bahan yang tidak halal gitu ya, atau bahan yang diharamkan. Yang kedua, bahan kritis. Nah, bahan kritis adalah bahan yang berpotensi atau berasal mengandung bercampur dengan bahan haram gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah bahan-bahan yang melalui proses pengolahan ya, Bapak Ibu. Misalnya gula. Gula pada dasarnya adalah dia berasal dari tebu ya. Tapi ketika dia diolah, diekstrak menjadi butiran-butiran halus, maka kemudian gula itu wajib ada sertifikat halal menjadi bahan kritis. Karena ada proses di dalamnya yang menjadikan tebu yang bentuknya pohon atau batang tersebut kemudian diekstrak airnya, dikeluarkan airnya, kemudian diproses menjadi butiran-butiran ini. Nah, ini adalah bahan kritis, gitu ya, karena ada proses. Jadi, bahan kritis ini wajib punya sertifikat halal. Misalnya bawang juga. Kalau bawang segar itu kan dia masuk ke dalam kategori bahan tidak kritis ya. Tapi bawang ini ketika Bapak Ibu proses menjadi bawang goreng gitu, maka kemudian bawang ini menjadi bahan kritis karena dia ada proses, ada tambahan-tambahan bahan lain untuk mendapatkan bawang goreng tersebut, untuk menghasilkan bawang goreng tersebut. Apa tambahan bahannya? Seperti garam misalnya ya, dan juga minyak. Nah, minyak ini juga adalah bahan tambahan yang wajib, yang apa? Yang kritis gitu ya. Bahan tambahan yang yang menjadi kritis untuk membuat bawang goreng tersebut. Yang mengandung resiko gitu. Kemudian yang ketiga bahan sangat kritis. Nah, bahan yang sangat kritis ini adalah barang yang berasal dari atau mengandung hewan sembelihan dan turunannya. Bahan sangat kritis ini contohnya hewan sembelihan, daging sapi sembelihan, kemudian daging ayam gitu ya, karkas ayam yang Bapak Ibu bawa beli itu dia termasuk bahan yang sangat kritis. Nah, untuk membuat dokumen daftar bahan, ini wajib ada sertifikat halal. Ya, tidak boleh dokumen seperti COA gitu ya. Tidak boleh untuk hewan-hewan sembelihan ini. Oh, sekarang ada program MBG ya Bapak Ibu. Jadi
lebih banyak, mereka kan lebih banyak memakai hewan-hewan sembelihan ini tentu ya. Di restoran gitu ya, MBG gitu. Nah, itu wajib apa? Kalau memakai hewan sembelihan ini wajib punya sertifikat halal gitu. Tidak boleh dokumen lain. Nah, kenapa dia sangat kritis, dikategorikan sangat kritis karena pertama sulit ditelusuri kehalalannya. Ini hewan sembelihan dan turunannya itu misalnya turunan dari hewan sembelihan itu kan bisa menjadi nanti apa gelatin gitu ya. Nah, gelatin dari hewan ini kan sulit ditelusur apakah gelatin itu berasal dari hewan halal atau tidak gitu. Kalau dia berasal dari hewan halal, apakah hewan itu disembelih atau tidak begitu. Kemudian bahan sangat kritis ini mengandung bahan kompleks ditinjau dari sisi kekritisan bahan dan kerumitan proses pembuatannya. Ya seperti flavor ya dan fragrance. Ini kan prosesnya itu nanti ada hidrolisis di dalamnya gitu ya. Ada proses enzim di dalamnya. Maka kemudian bahan-bahan seperti gelatin, flavor dan fragrance atau enzim, nah itu masuk ke dalam bahan yang sangat kritis. Nah, berikut ini adalah cara Bapak Ibu nanti menyusun dokumen ya, dokumen bahan, daftar bahan. Yang pertama, Bapak Ibu identifikasi dulu semua bahan yang digunakan. Kalau tadi industri makanan minuman, artinya keenam kriteria bahan tadi, keenam jenis bahan tadi mungkin masuk ya untuk industri makanan minuman. Tapi kalau industri jasa seperti Pak Dendi tadi, itu tidak masuk. Tidak semua jenis bahan itu harus masuk gitu ya. Jadi dia tidak ada bahan baku, tidak ada bahan penolong, dan juga tidak ada bahan tambahan. Adanya kemasan, adanya bahan pencucian, dan juga bahan media validasi untuk pencucian gitu. Nah, kita identifikasi dulu bahan apa saja yang digunakan, sesuaikan dengan industri Bapak Ibu ya. Nanti ada bahan tambahan, ada bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Kemudian ini wajib ada ya Bapak Ibu ya. Wajib ada itu cleaning agent, kemudian kemasan, itu wajib ada. Kemudian setelah kita identifikasi, maka Bapak Ibu melengkapi dokumen pendukung bahannya. Jika Bapak Ibu menggunakan bahan baku ayam misalnya ya dari proses sembelihan itu ya, maka itu wajib punya sertifikat halal. Ketika Bapak Ibu menggunakan bahan baku tepung atau bahan bakunya minyak, maka itu wajib punya sertifikat halal. Kemudian selain sertifikat halal boleh digunakan dokumen lain, COA, MSDS, diagram alir proses gitu ya, surat pernyataan. Nah ini kalau COA itu dikeluarkan oleh lembaga yang apa namanya lembaga yang terkait gitu ya, lembaga yang sah dalam mengeluarkan COA. MSDS, diagram alir itu bisa dikeluarkan oleh produsen, gitu. Tidak boleh dikeluarkan oleh distributor atau supplier. Surat pernyataan bebas babi juga dikeluarkan oleh produsen bahan tersebut. Gitu. Misalnya Bapak Ibu dalam industri kosmetik menggunakan bahan yang tidak ada sertifikat halalnya, tetapi bisa dibuatkan diagram alir. Diagram alir ini juga harus memuat semua informasi ya, mau informasi bagaimana prosesnya dibuat, kemudian bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan bahan tersebut. Begitu. Maka kemudian itu dikatakan sah, tapi diterima atau tidak diterimanya tergantung nanti prosesnya itu, apakah prosesnya menggunakan bahan yang beresiko atau tidak, begitu ya. Nanti dilihat lagi akan dicermati kembali gitu ya. Kemudian memeriksa validitas dokumen pendukung bahan. Nah, kita kan tadi membuat daftar bahan, melihat dokumen-dokumennya, cara memvalidasinya di BPJPH Halal Go ID untuk sertifikat halal ya, tapi untuk COA, MSDS, diagram alir ini kan tidak bisa kita searching di sini ya, kita tidak bisa validasi di sini. Ini hanya untuk sertifikat halal saja dan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh luar negeri, SHLN gitu.
untuk sertifikat halal luar negeri ini, selain kita memeriksa kerjasamanya dengan Indonesia atau BPJPH, MRA gitu ya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan masa keberlakuan dokumen tersebut. Karena dari luar negeri itu sudah ada masa berlaku gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah pernah berselancar di sini mungkin sudah tahu ya, yang belum coba kita. Tadi juga sudah perlihatkan ini ya cara memvalidasi dokumen Bapak Ibu. Ya, di sini coba kita klik. Nah, masuk. Kita buat misalnya kita cari bahan apa ya? Minyak goreng gitu ya. Minyak goreng. Nah, minyak goreng ini kan ada banyak ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat clue minyak goreng saja tanpa lengkap misalnya dengan pelaku usahanya, itu akan keluar banyak ini nanti oleh produsennya banyak ini. Ini ada 3.574 item. Nah, Bapak Ibu nanti pada saat membuat daftar bahan itu harus spesifik. Spesifik membuat minyak goreng apa gitu ya. Minyak goreng Bimoli misalnya atau minyak goreng sawit Sari Nusa. Nah, ini produsennya Bina Mandiri Tata Karya gitu. Dengan nomor sertifikat ini dan juga tanggal terbit. Ini pada saat membuat dokumen bahan nanti tinggal Bapak copy paste aja ini. Nah, nanti juga auditor pada saat memeriksa daftar bahan Bapak Ibu juga mereka akan melihat ke sini, memvalidasi dokumen Bapak itu di sini atau bahan Bapak Ibu itu di sini gitu. Eh, Nah, selain melihat tadi sertifikat halal ya, bisa juga di laman ini melihat data LHLN atau Lembaga Halal Luar Negeri yang sudah kerjasama dengan Indonesia. Nanti klik saja di data LHLN tersebut. Ini nanti akan dilihat wah, banyak ya, ada beberapa, ada ratusan gitu yang sudah bekerja sama dengan BPJPH. Nah, nanti Bapak Ibu untuk dokumen sertifikat dokumen halal luar negeri itu biasanya pada saat pemeriksaan di perusahaan Bapak Ibu, biasanya auditor itu akan meminta fisiknya. Jadi Bapak Ibu sebagai penyelia halal itu nanti mintakan ke produsen tersebut sertifikat halal mereka. Kan bisa dikirimkan file gitu ya. Jadi harus mintakan. Walaupun misalnya itu sudah ada di sertifikat halal luar negeri atau produk dari luar negeri ini di kemasannya ada nomor sertifikatnya misalnya begitu. Tapi nanti juga harus ada fisiknya. Kalau SH, kalau sertifikat halal dalam negeri itu tidak diminta karena bisa langsung divalidasi di laman ini saja. Nah, bagaimana tahapan penyusunan daftar bahan ini? Yang pertama, Bapak Ibu menyusun daftar semua bahan ya, daftar semua bahan dari keenam tadi, mulai bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, cleaning agent, bahan kemasan, dan juga di sini ada bahan konsinyasi Bapak Ibu. Nah, ini spesifik untuk apa? Untuk industri tertentu, untuk kafe biasanya ini, kafe dan restoran itu selain 6 bahan tadi nanti ada masuk menu produk konsinyasi. Produk konsinyasi itu ada produk titipan. Misalnya di restoran ada namanya es krim gelato. Es krim gelato ini kan tidak dihasilkan oleh restoran tersebut. Maka ini masuk ke dalam produk konsinyasi dan produk konsinyasi ini produk titipan ini masuk ke dalam daftar bahan halal Bapak Ibu nanti. Dia tidak masuk ke dalam daftar produk ya, tapi masuk ke dalam daftar bahan halal. Jadi nambah nih daftar bahan untuk untuk restoran. Ada bahan baku nanti, ada bahan tambahan, bahan penolong, cleaning agent, bahan kemasan, kemudian ada konsinyasi. Mungkin media swab itu tidak ada mungkin ya bahan untuk eh, memvalidasi alat pencucian gitu ya. Kemudian yang paling penting di sini Bapak Ibu harus masukkan alternatif bahan dari beberapa merek dan supplier yang digunakan.
Ini fungsinya apa? Fungsinya biar nanti ketika Bapak Ibu tidak ada bahan yang Bapak Ibu gunakan tidak ada di pasaran atau tidak diproduksi lagi, kan nanti kelabakan nih nyari bahannya kemana nih gitu. Padahal bahan yang lain yang sejenis tapi mereknya berbeda atau produsennya berbeda itu tidak boleh digunakan gitu ya. Maka di sini Bapak Ibu disarankan atau wajib nih membuat alternatif bahan. Contohnya Bapak Ibu menggunakan minyak goreng merek Bemoli tadi. Nanti Bapak Ibu masukkan juga minyak goreng merek apa Sanko misalnya gitu ya, atau minyak goreng kelapa misalnya gitu ya. Masukkan juga alternatif itu. Walaupun pada saat itu Bapak Ibu tidak membelinya atau tidak menggunakannya gitu. Masukkan saja sebagai alternatif untuk antisipasi bahan utama atau bahan utama yang Bapak Ibu gunakan itu tidak ada di pasaran atau mungkin mahal gitu, tidak sanggup lagi membelinya. Kemudian kategori bahan sesuai jenisnya ya. Jadi kalau di manual SJPH itu yang tadi Bapak Ibu buatkan tuh namanya kan manual SJPH ya, manual manual books untuk acuan perusahaan memproses produk halal. Lampirannya itu salah satunya adalah daftar bahan ya. Kalau di manual itu nanti jenis bahan itu dibagi, dibagi sesuai dengan jenis bahan yang tadi. Ada bahan baku, bahan penolong, ada bahan tambahan. Tapi kalau nanti eh, di apa bahan ini masuk ke si halal, jadi di template si halal itu semua bahan itu hanya digolongkan menjadi tiga. Bahan, bahan yang pertama bahan, kemudian kemasan, ketiga cleaning agent. Jadi bahan tambahan, bahan penolong itu disebut dengan bahan semua gitu. Yang berbedanya nanti di bahan pencuci, seperti cleaning agent gitu ya, Dipol untuk pembersih lantai atau sanitizer sabun untuk pencucian fasilitas gitu ya, piring dan sebagainya. Nah, itu masuk ke dalam cleaning agent atau bahan pencuci. Dan terakhir itu ada kemasan nanti. Ketiga itu ada kemasan, kategori kemasan. Nah, kemasan itu ya seperti apa namanya box untuk kemasan itu kemasan ini ya Bapak Ibu ya, kemasan primer yang bersentuhan langsung dengan produk. Contohnya apa? Kalau ada air isi ulang atau AMDK ya, produk bahan bahan utamanya kan air ya. Kemudian bahan lainnya itu kemasan. Nah, kemasan itu yang bersentuhan langsung dengan air itu wajib sertifikat halal. Kemarin juga saya dengar di ini ya di materinya Pak itu ditanya ya. Ini kalau untuk air kemasan itu apa sih titik kritisnya gitu? Kan kemasan dari polipropilen itu halal gitu ya. Apa yang menjadi titik kritis di air kemasan itu? Yang pertama adalah penyulingannya atau filternya ya, filter air tersebut. Filternya itu biasanya dari apa Bapak Ibu? Ada filter Filter air. karbon. Ya, karbon aktif ya. Karbon aktif itu berasal dari hewan. Hewan bisa hewan sapi atau bisa hewan babi gitu ya. Tulang gitu. Atau bisa juga dari tumbuhan karbon aktif itu. Kemudian titik kritis kedua itu ada di tutup botolnya. Kenapa botol yang bening itu tidak menjadi kritis? Kenapa tutup botolnya kritis? Karena di tutup botol itu ada warna, Bapak Ibu. Kalau botolnya atau kemasannya tadi itu adalah polipropilen, bening ya, itu tidak masalah, tidak ada titik kritis di situ. Karena pure polipropilen atau polietilen. Tapi di tutup botol ini ada penambahan bahan lain. Dia plastik juga, PI atau PP juga. Tapi penambahan masterbat namanya. Atau pewarna plastik. Nah, pewarna inilah yang menjadi kritis dalam suatu produk botol tadi gitu atau jar gitu. Ya bisa jar, bisa botol gitu ya. Jadi tutupnya ini yang menjadi
kritis gitu karena ada penambahan pewarna atau masterbite. Masterbite itu pembuatannya agak rumit juga gitu ya. Ada banyak, tidak rumit sih, maksudnya banyak tambahan-tambahan lain gitu yang harus ditelusur. Warnanya ini bisa dari karbon tadi, kalau hitam gitu ya, bisa karbon itu kan bisa dari hewan atau tumbuhan pewarnanya, atau pewarna yang merah, kuning, hijau itu bisa dari tumbuhan juga dan bisa juga sintetis. Nah, kemudian setelah kita kategorikan bahan tadi ya, sesuai industri Bapak Ibu, nanti kita buatkan lengkapi ininya, produsennya, negara produsen gitu ya, nama supplier gitu. Kemudian untuk informasi dokumen pendukung apa saja yang diperlukan? Yang pertama, nama lembaga penerbit sertifikat halal tersebut. Ya, SH dari BPJPH atau SH dari luar negeri gitu. Kemudian nomor sertifikat halal dan juga tanggal terbit sertifikat halal atau tanggal expired sertifikat halal yang kalau dia berasal dari SHLN ya. Nah, semua ini masuk ke dalam daftar bahan nanti. Informasi ini masuk ke dalam daftar bahan yang Bapak Ibu buat nantinya. Ini contohnya Bapak Ibu. Kalau ini manual yang lama ya. Jadi dulu Bapak Ibu pengajuan sertifikat halal itu kita membuat dulu manual SCPH gitu. Lengkap semua, lengkap dengan lampiran ini. Lampiran daftar bahan, lampiran matrik gitu ya, lampiran hasil produk, distribusi produk gitu. Jadi semuanya lengkap. Kalau sekarang by system jadi sudah terintegrasi. Nanti ketika Bapak Ibu input saja di si halal, maka terakhir nanti bisa Bapak Ibu download menjadi manual SCPH secara ini ya, yang bisa di print gitu. Jadi sekarang udah paperless gitu. Tidak harus lagi membuat begini. Tapi kadang-kadang ketika melakukan pemeriksaan, biasanya ada auditor yang meminta daftar apa namanya manual SCPH dibuat manual seperti ini. Nah, ini tampilan lampiran 6 yang di manual SCPH ya. Nah, misalnya ini kan nama dan merek bahan. Misalnya kita memakai daging sapi. Daging sapi apa nih? Merek toko daging Nusantara kita belinya. Di produsennya siapa? Nah, ini jenis bahannya itu bahan baku. Kemudian produsennya PT Garindo Food International misalnya dari Indonesia. Kemudian belinya Bapak Ibu belinya di mana suppliernya? Toko daging Nusantara. Kemudian eh, ini sudah sertifikat halal nih yang mengeluarkan BPJPH dengan ID halalnya seperti ini. Dan tanggal terbit sertifikat halalnya ini yang tadi ya yang di laman BPJPH tadi tinggal copy paste aja ke sini. Kemudian dokumen pendukungnya apa? Dokumen pendukungnya sertifikat halal, SH ya, karena dia udah ada ID. Nih, kalau dia udah ada ID, jadi dokumennya SH. Kalau dia misalnya cabai rawit merah, ini kan bahan tambahan kalau jenis bahannya ya. Kemudian produsennya siapa? Ya petani gitu ya, petani lokal atau petani saja, negaranya dari Indonesia. Belinya di mana? Di pasar family. Nah, untuk lembaga ini nomor sertifikat dan ini kan tidak ada ya karena dia blank dokumen namanya. Tidak ada dokumen ini. Yang ada nanti ini dokumen pendukung namanya positive list karena dia berasal dari bahan yang KMA 1360 gitu ya. Positive list. Boleh dibuat positive list, boleh dibuat KMA 1360 gitu. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu. Kemudian kita lihat lagi. Nah, ini lanjutannya. Sudah ada yang membuat ini? Sudah ada yang pernah membuat ini Bapak Ibu? Belum. Belum, nanti kita latihan ya Pak. Pak Bagas ya. Oke, kemudian ini lanjutannya ya. Dan nah ini Bapak Ibu. Jadi ini kan ada bahan baku, ada bahan tambahan. Kemudian ada cleaning agent, bahan pembersih nih. Ada bahan pembersih, masukkan juga di sini. Kemudian ada bahan kemasan. Nah, ini semua wajib lengkap gitu ya.
Oh, ini biasanya restoran atau kafe atau inilah ya, makanan minuman ini. Jadi ini lengkap, mulai dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan pembersih dan juga kemasan. Kalau di si halal nanti, ini tidak ada jenis bahan ini tidak disebut bahan tambahan lagi. Di sini semuanya bahan gitu. Jenisnya itu hanya bahan, kecuali ini. Ini nanti disebut dengan cleaning agent atau bahan pembersih. Dan ini bahan kemasan gitu. Atau kemasan gitu. Nah, ini tampilan dari daftar bahan di-download dari si halal. Ketika Bapak input nanti ya, menginput bahan. Jadi sebelum kita membuat daftar bahan yang input ke si halal itu, bisa kita buatkan seperti ini dulu. Formatnya nomor, nama, dan merek, jenis bahan. Oh, nomor tidak ada. Jadi di Excel itu nanti kita ketik aja nama bahan, nama strip bahan. Kemudian jenis strip bahan, produsen, negara, supplier, lembaga strip sertifikat halal gitu. Nomor strip sertifikat halal. Kemudian masa strip berlaku begitu formatnya. Kalau di si halal nanti di Excel ya kita buatkan, kemudian kita isi ini semua. Nah, jenis bahan ini nanti disebutnya bahan semua, kecuali nanti kemasan dan cleaning agent ya. Kemudian nanti ini akan otomatis ketika Bapak Ibu input dulu ya semua semua negara, supplier, lembaga ini diinput dulu di Excel, kemudian langsung diinput otomatis gitu. Jadi satu file itu terinput semua. Ada 100 jenis bahan, jadi 100-nya langsung terinput. Bisa juga kita inputnya satu-satu. Nah, nanti coba kita latihan ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sebenarnya mau latihan si halal, cuman ternyata akun si halal sekarang itu harus minta kode OTP, jadi saya tidak bisa menggunakannya lagi. Jadi dibayangin aja lah ya, kalau misalnya Bapak Ibu sudah ada akun si halal, boleh coba-coba gitu ya. Membuat di menu bahan itu, jadi ada menu komitmen tanggung jawab, ya data pelaku usaha dulu, kemudian menu komitmen tanggung jawab, kemudian ada menu bahan. Ketika klik bahan itu kan nanti tambah bahan, bisa tambah manual satu-satu gitu ya, bisa tambah langsung banyak, misalnya 100 bahan langsung banyak, tapi formatnya di Excel seperti ini, langsung input filenya. Nah, ini satu lagi daftar bahan yang digunakan di setiap produk ini ya. Ya. Misalnya, ini contohnya produk Bapak Ibu, misalnya ini makanan untuk makanan minuman ya, bubur halus biasa. Yang digunakan apa di sini? Ini ada 4 ya, yang dicentang 4 saja. Satu, dua, tiga, 4. Nah, karena dia ada 4 produk. Kemudian ini nama bahannya di sebelah kiri ini. Buatkan semua jenis bahannya. Kemudian dicentang. Kalau ini nggak perlu cleaning agent dan kemasan sebenarnya perlu ya kemasannya di sini. Centang saja untuk bubur halus ini pakainya apa? Tepung beras ini dicentang. Nah, artinya untuk satu ini, untuk produk yang pertama ini yang digunakan itu tepung ini sampai ini bahan 4 ya. Bubur halus beras. Nah, ini gitu. Jadi dicentang saja. Saya percepat dulu ya Bapak Ibu, nanti biar kita langsung praktek saja. Kalau misalnya di sini jasa, produknya apa Pak? Jasa tadi produknya apa? Jasa distribusi misalnya. Keterangan di sini apa? Halo, rawan sekali jam ini Pak ya, rawan ngantuk. Produk di sini untuk jasa ya Pak ya. Jadi produknya itu jasa. Kalau dia sekalian dengan warehouse ada gudang gitu ya. Jadi jasa distribusi dan jasa gudang gitu. Nah, ini bahannya apa? Yang pertama misalnya yang pertama bahannya cleaning agent itu ya. Tidak ada bahan baku, bahan penolong dan bahan tambahan. Cleaning agentnya pakai apa? Pembersih di sana, pembersih armada transportasinya atau pembersih gudangnya pakai apa?
pembersih lantainya. Misalnya pakai Sunlight, ya, Sunlight pembersih lantai, Sunlight pembersih peralatan juga pakai Sunlight pembersih lantai, misalnya gitu. Sunlight gitu ya, Sunlight biasa, Mama Lemon dan sebagainya. Kemudian nanti ada air. Nah, yang paling penting untuk jasa ini ada air. Pencucian kan pas pakai air ya, nggak pakai sabun aja. Ada air. Nah, airnya itu sumbernya apa? Apakah air sumur, air sumur biasa, air murni gitu ya? Itu artinya positif list nanti dokumennya kalau di daftar bahan itu. Kalau di air murni di daftar bahan ini nanti positif list ya. Itu dokumennya positif. Tapi kalau misalnya air pembersih armada atau pembersih eh, lantai itu pakai menggunakan air yang filter, pakai filter ya, air yang dimurnikan, maka kemudian itu wajib ada sertifikat halal untuk airnya, karena harus ditelusur itunya apa bahan filtrasinya itu pakai sudah halal atau belum gitu. Kemudian kemasan, kemasan itu yang bersentuhan langsung eh, dengan produk yang mau dikirimkan atau produk yang disimpan cold storage misalnya gitu ya, kemasan ada kemasan dari pihak jasa jasa apa distribusi atau jasa gudang tersebut. Nah, itu juga digunakan. Kalau palet masuk nggak? Tidak ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau jasa itu wajib ada. Eh, Palet itu tidak masuk karena dia tidak bersentuhan langsung dengan produk gitu ya. Kecuali dia seperti apa ya? Misalnya seperti box buah, ya seperti palet itu ya Pak ya, box gitu ya dari kayu, misalnya mengangkut buah-buahan segar atau bahan-bahan yang segar. Nah itu masuk ke dalam daftar ini, daftar bahan ini. Atau misalnya plastik pembungkusnya yang bersentuhan langsung dengan produk tersebut, eh, apa kemasan plastik yang langsung bersentuhan dengan produk itu masuk ke dalam daftar bahan ini, PP gitu ya. Plastik apa diproduksi oleh siapa gitu. Nah, ketika ini kan apa lampiran yang seperti ini kan ada di manual ya, di manual SJPH. Kalau di manual dari sistem itu, sistem si halal itu bentuknya seperti ini, tidak checklist lagi. Kita hanya checklistnya di pada saat di sistem tersebut. Tapi outputnya nanti, ya apa? Outputnya nanti seperti ini, bentukan keluarnya itu seperti ini. Misalnya nama produknya usus goreng. Di si halal kita centang ya, centangnya misalnya usus pakai apa Indofood bumbu racik ayam, terus pakai ketumbar, desaku, daun salam, serai, lengkuas. Ini kita centang di sana nih, di si halal. Keluarnya nanti seperti ini, tidak lagi seperti ini ya, tidak lagi centang seperti ini gitu. Tapi kita praktiknya seperti yang ini nanti Bapak Ibu. Nah, kalau ini, kalau untuk matrik bahan ini, atau daftar bahan yang digunakan di setiap produk ini tidak bisa dibuatkan ini tadi, yang saya bilang tadi, format seperti ini. Format ini tidak bisa kemudian langsung kita input gitu, tidak bisa. Dia harus satu-satu centangnya di halal. Karena nanti bahannya itu kan sudah keisi, kemudian baru dicentang. Untuk ayam, untuk nasi goreng digunakan produk ini dicentang gitu. Oke, kemudian ini Bapak Ibu dokumen. Jadi perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung berupa sertifikat halal itu yang paling valid atau kemudian dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan bahwa semua bahan yang digunakan itu tidak termasuk bahan yang kritis. Nah, kalau bahan halal itu kan dari 1360 positif list blank dokumen kalau di daftarnya nanti ya, atau positif list atau KMA 1360 gitu. Dan bahan ini juga harus menggunakan bahan yang memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Menyiapkan daftar bahan yang digunakan dalam proses produk halal. Nah, ini ya Bapak Ibu. Contoh, ini adalah contoh, bukan contoh, tapi ini adalah KMA 1360. Bentuknya seperti ini. Kalau Bapak buka. Buka. Jadi yang pertama nih ada jenis bahan KMA 1360 ya. Ada buah segar. Ketika misalnya Bapak Ibu ada bahan umbi-umbian gitu, umbi-umbian kering. Ini perlu sertifikat halal atau tidak ya gitu. Nah, bisa Bapak Ibu buka di KMA ini. Cari di
jenis bahan ini. Apakah umbi-umbian kering ini tadi harus sertifikat halal atau tidak? Nah, ini umbi-umbian kering ini ternyata atau dried ini adalah positive list gitu. Atau kacang-kacangan segar ya dan sebagainya. Nah, untuk apa? Untuk KMA 944 bentuknya seperti ini. Tadi juga sudah ditampilkan ya. Ini KMA 748. Nah, kalau KMA itu KMA 748 dan 944 itu bentuknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu menggunakan yogurt gitu ya, misalnya yogurt gitu. Yogurt ini apakah dia masuk positif list atau tidak? Ternyata dia masuk ke 944, masuk ke jenis produk susu dan analognya, jadi wajib halal gitu. Atau Bapak Ibu mau menghasilkan yogurt gitu ya, dia tidak perlu halal atau perlu halal gitu. Ternyata perlu sertifikat halal karena prosesnya rumit ini ya, dia dari bahan susu gitu. Nah, terhadap bahan yang belum ada di ketentuan di 1360 dan di KMA 748 dan 944 ini, boleh memiliki dokumen pendukung lain seperti alur proses produksi. Misalnya bawang goreng Bapak Ibu gunakan tidak diproduksi, tidak ada sertifikat halalnya. Boleh Bapak Ibu minta ke produsen bawang goreng tersebut alur prosesnya, misalnya gitu. Alur proses produksinya lengkap dengan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan bawang goreng tersebut, komposisi produknya gitu ya. Atau misalnya dalam industri kosmetik, biasanya banyak menggunakan certificate of analysis. Misalnya kayak parfuming dalam kosmetik misalnya gitu, untuk kosmetik. Itu diekstrak misalnya eh, dari buah atau dari bunga apa gitu ya. Nah, itu kalau tidak ada sertifikat halalnya boleh mengeluarkan sertifikat of analysis. Nah, tapi pada nanti Bapak Ibu ketika proses pemeriksaan untuk selain sertifikat halal yang sah gitu ya untuk dokumen bahan selain sertifikat halal, alur produksi dan sertifikat of analysis dan yang lainnya itu maka telusurnya nanti akan panjang gitu. Kecuali dia sudah lengkap sekali, lengkap dengan komposisi produknya, lengkap dengan uh, alur prosesnya begitu dan bahan-bahannya itu approve atau boleh digunakan dalam proses atau industri halal. Nah, kemudian itu akan boleh digunakan, akan disetujui gitu. Tapi kalau tidak, nanti akan kalau misalnya tidak boleh nih ternyata ada proses hidrolisa di sini. Hidrolisanya menggunakan enzim, enzimnya ternyata dari hewan babi misalnya begitu. Nah, kemudian itu tidak boleh digunakan, mau tidak mau Bapak Ibu dan perusahaan harus mengganti bahan tersebut. Tidak boleh menggunakan bahan yang Bapak Ibu buatkan. Menggantinya dengan bahan sejenis yang memang sudah halal gitu. Nah, ini persyaratan dokumen pendukung ya untuk dalam pemeriksaan itu. Jadi persyaratan yang pertama untuk sertifikat halal itu sudah titik gitu ya harus SH. Tidak boleh lagi ada dokumen dari MUI. Karena MUI itu hanya menerbitkan ketetapan halal. Sidang output sidang dari Komisi Fatwa itu nanti ketetapan halal. Yang ketetapan halal ini menjadi acuan atau basis dari eh, lembaga penerbit sertifikat halal BPJPH dalam hal ini menerbitkan sertifikat halal untuk perusahaan yang mengajukan sertifikat halal. Kemudian pastikan lembaga penerbit kalau misalnya SHLN lembaga sertifikat halal luar negeri pastikan sudah MRA kerjasama dengan BPJPH dan pastikan masih berlaku gitu ya. Nah, untuk dokumen COA itu dikeluarkan oleh lembaga yang kompeten. Kayak tadi ya, apa namanya kalau bisa dari BPOM gitu ya, ISO 17025 gitu ya. Kemudian untuk alur proses, untuk dokumen alur proses, surat pernyataan bebas babi,
itu dikeluarkan langsung oleh produsen, bukan distributor atau supplier. Karena jadi semua dokumen yang selain dokumen sertifikat halal ini harus memuat semua informasi bahan kritis di dalamnya. Gitu. Maka kemudian itu boleh digunakan. Nah, bahan pendukung lain itu diterbitkan oleh produsen bahan, kemudian memuat informasi semua sumber bahan kritis yang digunakan sehingga status kehalalan suatu bahan tersebut dapat ditentukan. Kemudian kecukupannya dinilai berdasarkan kehalalan semua bahan, dari bahan bakunya, bahan tambahannya, dan bahan penolongnya, itu semua persyaratan itu terpenuhi gitu ya. Dan juga fasilitas produksinya, fasilitas pembuatan dari bahan tersebut juga ditelusur gitu, harus halal dedicated gitu. Nah, dokumen lain itu bisa flowchart tadi ya, alur proses, spesifikasi bahan, kemudian Certificate of Analysis, COA, halal kuesioner, dan juga pernyataan fasilitas bebas babi. Kalau pernyataan fasilitas bebas babi di template manual SJPH ini atau di template si halal juga nanti dimintakan ya, pernyataan bebas babi itu semuanya, fasilitas bebas babi itu digunakan. Nah, ini resume dari bahan-bahan tadi Bapak Ibu, bahan dan dokumen pendukung yang boleh digunakan. Kalau berasal dari kategori bahan yang tidak kritis positif list, maka dia sesuai regulasi KMA 1360 tahun 2021 ini dikecualikan dari sertifikat halal atau blank dokumen gitu ya. Contohnya tadi buah-buahan segar, air sumur tanpa proses filtrasi, contohnya ya, air sumur yang langsung tidak ada proses filter gitu ya. Buah dan sayur segar, telur ayam segar, bahan kimia seperti soda kue tadi ya. Kemudian kalau dari bahan kritis, kategori bahan kritis itu wajib ber-SH. Untuk kecukupan dokumennya itu sertifikat halal BPJPH dan juga lembaga halal yang diakui BPJPH. Yang diakui itu misalnya seperti sertifikat halal luar negeri yang diakui gitu ya. Contohnya itu bahan turunan hewan sembelihan, gelatin misalnya, kemudian kolagen, beef powder, glisor sapi, atau bahan dengan proses rumit. Bahan yang proses rumit ini ya seperti tadi ya, seperti whey gitu, atau enzim gitu ya. Jadi rumit ya itu ya. Kemudian atau flavor gitu, fragrance, premix vitamin gitu ya. Kemudian bahan olahan yang sulit ditelusuri kehalalan seperti whey, laktosa gitu ya. Karena ini bisa jadi dari bahan hewan gitu. Karena ini dari bahan hewan gitu ya. Hewannya itu apakah hewan sapi atau hewan haram gitu. Hewan halal atau haram. Kalau hewan halal, apakah disembelih dengan secara syariat atau tidak gitu. Nah, ini ada kategori bahan kritis tetapi tidak harus ber-SH. Nah, itu tadi kecukupan dokumennya seperti tadi, misalnya spesifikasi bahan, diagram alir, pernyataan fasilitas bebas babi, kuesioner, dan lain-lain. Nah, kalau dalam industri ini tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi, industri kosmetik biasanya pakai flavor atau fragrance atau parfuming gitu ya, dari campuran essential oil, nah, emulsifier. Nah, ini boleh kalau misalnya tidak ada SH, boleh tadi pakai COA misalnya ya, tapi ya harus lengkap gitu. Lengkap artinya semua bahannya itu komposisi bahan pembuat dari produk tersebut itu disebutkan di dalam COA tersebut dan tidak mengandung bahan yang berbahaya atau bahan non halal gitu. Ini contohnya Bapak Ibu ya untuk dokumen luar negeri, sertifikat halal non BPJPH atau luar negeri yang valid. Yang valid itu seperti apa? Ada lokasi produsennya. Nah, ini di mana ini? Di Amerika ya. Ya, ini di Amerika, ini Ivanka ini ya. Kemudian ada informasi produknya, tercantum informasi produknya. Kemudian informasi nomor dan masa berlakunya juga dicantumkan, ada gitu.
Jadi ini syarat sertifikat halal non BPJPH yang valid. Persyaratan itu terpenuhi: lokasi produsen, informasi produk, informasi nomor, dan masa berlaku sertifikat. Nah, kemudian, inilah juga ada sertifikat halal non BPJP yang valid dari Ivanka ya. Nah, ini informasi dan lokasi, syarat itu informasi dan lokasi produsennya itu sama. Ini kan dari Amerika ya. Kemudian dikeluarkan produsennya juga di Amerika. Kemudian ada ketentuan logo halal ya. Kemudian informasi produknya apa? Nah, ini informasi produknya. Kemudian masa berlaku. Nah, ini masa berlakunya. Sekarang mungkin tidak berlaku lagi karena 2011 ya. Jadi, sertifikat halal itu ya yang dikeluarkan itu produsennya harus di tempat apa lembaga halal yang menerbitkan sertifikat halal itu. Nah, ini contoh yang tidak validnya. Kenapa tidak valid? Karena ini dari Ivanka juga ya, Ivanka. Tetapi produsennya ini ternyata di Cina. Ini tidak valid dan juga tidak ada masa berlaku nih. Pada masa berlaku. Tapi ini yang paling penting ini. Ivanka hanya suatu lembaga sertifikat sertifikat halal itu eh, dia hanya mensertifikasi di dalam di areanya ya, di area di negaranya gitu. Kecuali memang dia ada skop Asia, misalnya kayak seperti apa ya? Kalau ini skopnya masih negara tersebut, jadi produsennya harus di negara tersebut. Masa iya dari Ivanka mensertifikasi halal di Cina gitu ya? Cina kan banyak gitu lembaga halal luar negerinya. Gitu. Kemudian ini contoh sertifikat halal untuk pengapalan ya. Nah, di sini informasi pada dokumen harus sesuai dengan informasi pada label. Label misalnya kita label halal label pengapalan yang kita dapatkan, produk dari pengapalan kita dapatkan itu harus sesuai dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Ivanka ini, sertifikat halal luar negeri ini. Dari negaranya, lokasi pabriknya yang sama, kemudian logo halal, plan number, tanggal produksi, dan juga kalau misalnya dia daging-dagingan itu ada tanggal penyembelihan gitu. Ya. Nah, ini dia. Ini label halal atau label yang kita dapat dari ini tadi ya, dari produk yang pengapalan tadi, shipment tadi. Jadi ini harus sesuai dengan logo halal yang kita dapatkan, dengan sertifikat halal luar negeri yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau tidak sesuai eh, maka nanti ini tidak bisa digunakan gitu. Jadi harus didukung dengan dokumen dengan kondisi. Pertama sertifikat halal luar negerinya, kemudian dokumen lain, dokumen pengapalannya ya, kemudian dokumen kesehatan lainnya gitu. Kemudian sertifikat halal ini cocok dengan dokumen ini dengan kemasan gitu ya, dengan kemasan dan label. Kalau ini adalah surat pernyataan bebas babi. Contoh surat pernyataan bebas babi yang dijelaskan bahwa eh, produk ini tidak mengandung unsur babi gitu ya, tidak mengandung unsur hewan bisa gitu ya. Nah, ini untuk halal declaration-nya ya. Ini contoh.
Ini contoh dokumen spesifikasi bahan. Nah, ini ya, ada semua memuat ingredients-nya atau komposisi bahan tersebut. Kemudian nama produknya apa? Ini ingredientnya 100% dry garlic. Jadi tidak ada bahan tambahan lain gitu. Dokumen spesifikasi ya. Kemudian ini juga dokumen spesifikasi yang tidak lengkap. Ada memang ingredients-nya atau komposisi bahannya, tetapi ternyata menggunakan bahan lain. Nah, bahan utamanya itu hanya 85%. Capsicum ekstrak, ekstrak cabai ya, atau paprika. Ada 10%-nya ada glycerol monooleat dan juga vegetable oil gitu, 5%. Nah, yang kritis menjadi kritis di sini bahan-bahan tambahannya ini. eh, Sumber gliseril monooleatnya itu dari mana gitu ya. Kemudian harus memuat statement animal free gitu ya untuk vegetable oilnya. Jadi ketika misalnya spesifikasi produk ini tidak lengkap gitu ya, nanti pada saat pemeriksaan auditor akan bertanya lagi ini dari mana, ini sumbernya apa saja gitu. Ketika misalnya ini 85%, kemudian ada bahan-bahan tambahan lain, maka bahan tambahan lain ini akan ditelusur lagi. Apakah gliserin monooleat ini berasal dari eh, hewan atau tidak? Kalau misalnya tidak, mungkin aman ya. Makanya akan ditelusur lagi vegetable oilnya. Bagaimana proses pembuatannya gitu. Maka panjang Bapak Ibu untuk dokumen selain ESA ini akan panjang telusurnya. Ketika itu bahannya seperti ini. Kecuali bahannya tadi spesifikasinya ini langsung 100% gitu ya. Bahannya 100% dari garlic misalnya atau bahan eh, bahan yang positif list. Nah, mungkin ini eh, langsung diterima. Tapi kalau sudah ingredientnya seperti ini, maka kemudian akan ditelusur dua bahan lainnya ini. Dua bahan pendukung lainnya ini. Nah, kemudian untuk flowchart. Nah, ini kan ada proses ya, proses pembuatan bahan gitu. Nah, di sini kan ada disebutkan ada hidrolisis. Nah, kemudian hidrolisis agentnya itu dari apa? Gitu. Bahan penghidrolisannya itu dari apa? Kalau dia dari enzim, kalau dia dari bahan kimia, oke, bisa diterima. Maka kemudian nanti filtrasinya ini akan ditelusur lagi, ini filtrasinya itu dari apa gitu. Nah, kalau tadi hidrolisis, maka kalau misalnya dia dari enzim, maka terus lagi enzim ini dihasilkan dari apa gitu. Maka panjang telusurnya. Ini dokumen COA. Contoh dokumen COA tidak menginformasikan proses bahan. Nah, ini ada ingredients tapi tidak ada informasi prosesnya. Proses bahan itu dibuat seperti apa tidak ada ya. Kemudian ini kuesioner. Nah, kuesioner ini jelas bahan haram gitu ya. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu, nanti ketika sudah menjadi penyelih halal, maka Bapak Ibu harus mempunyai prosedur menjamin keberlakuan dokumen pendukung. Ketika Bapak Ibu menggunakan dokumen pendukung selain SH atau SH dari luar negeri yang dia ada masa berlaku, maka kemudian Bapak Ibu harus mempunyai prosedur penjamin keberlakuan dokumen tersebut. Jadi ada sistem early warning system gitu ya, sistem peringatan dini untuk memeriksa dokumen-dokumen yang Bapak Ibu gunakan gitu. Jadi setiap mau habis masa berlakunya, maka itu harus diupdate kembali gitu. Ketika misalnya sudah mau kadaluarsa, kemudian harus diupdate kembali gitu. Nah, untuk sertifikat halal bahan yang sudah kadaluarsa masih dapat dianggap sebagai dokumen pendukung cukup bila bahan tersebut diproduksi pada masa berlaku sertifikat.
Nah, khusus untuk bahan dengan sertifikat halal yang masih berlaku, jika bahan diproduksi setelah masa berlaku sertifikat habis, maka bahan tersebut masih dapat dilengkapi dengan surat keterangan dalam proses perpanjangan gitu. Misalnya sudah habis masa berlakunya, kemudian mereka belum masih dalam proses, itu bahannya masih boleh digunakan. Walaupun misalnya proses perpanjangannya masih dalam proses gitu ya. Jadi nanti di perusahaan Bapak Ibu pada saat membuat atau menyusun daftar bahan itu kan harus membeli atau membeli bahan itu sesuai dengan eh, bahan yang di apa di daftar bahan. Nah, itu harus lengkap dengan nama mereknya, kemudian dengan produsennya dan juga negara produsen tersebut. Kemudian setelah ini dibuatkan, daftar bahan ini dibuatkan dan disetujui oleh BPJPH, kemudian daftar bahan ini kemudian Bapak Ibu jadikan dokumen dan dipelihara. Jadi dari catatan pembelian bahannya nanti juga akan dimintakan ya bukti pembelian bahan, nota bon dan kwitansi sebagainya itu disimpan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan bahan baru nih, misalnya Bapak Ibu lupa membuat alternatif bahan atau substitusi bahan. Jadi Bapak Ibu menggunakan bahan baru, maka bahan itu harus disetujui dulu oleh BPJPH. Laporkan dulu gitu. Misalnya nanti Bapak Ibu, makanya kemudian tadi ketika membuat daftar bahan, saya anjurkan atau dianjurkan itu membuat alternatif bahan. Karena nanti biar tidak ada lagi yang klausul ini, yang item ini tidak ada lagi kita mengajukan daftar bahan lagi gitu ya ke BPJPH. Jadi buatkan saja dulu di awal itu buatkan saja dulu bahannya itu banyak gitu. Jadi dari banyak produsen atau dari banyak supplier gitu. Agar nanti tidak ada lagi eh, permintaan atau melaporkan Bapak Ibu untuk melaporkan bahan-bahan untuk digunakan, bahan-bahan yang lain, bahan-bahan baru. Di awal buatkan saja banyak-banyak gitu. Nggak apa-apa kita tidak membelinya atau tidak hanya membeli satu merek saja. Penting bahan-bahan tersebut ada gitu ya. Ini ada yang bertanya Pak Rifael ya. Bu, izin nanya Silakan, yang Pak. slide sebelumnya tadi. Ini yang Pak. Yang sertifikat halal itu yang kalimat kedua, saya kurang paham kalimat itu. Nah, jadi gini. Sertifikat halal bahan yang sudah kadaluarsa masih dapat dianggap sebagai dokumen pendukung yang cukup bila bahan tersebut diproduksi pada masa berlaku sertifikat. Jadi kalau dulu kan ada ini Pak ya, kalau dulu kan ada masa berlaku. Masa berlaku sertifikat halal ini khusus dari MUI Pak. Jadi dulu ada masa berlaku sertifikat halal gitu. Tapi kemudian ini mau belum diupdate ternyata Pak. Kalau dulu kan ada masa kadaluarsa Pak ya, kadaluarsa sertifikat gitu, bukan bahan gitu Pak, yang kadaluarsa tapi sertifikat. Nah ini masih boleh digunakan, masih boleh digunakan gitu. Misalnya Bapak menggunakan sertifikat halal MUI, walaupun sekarang sebenarnya sudah yang terupdate sekarang itu sebenarnya sertifikat halal yang masih dalam proses itu, misalnya dari peralihan dari MUI ke BPJPH itu tidak tidak boleh digunakan. Maksudnya tidak boleh pada saat verifikasi itu tidak disarankan untuk tidak digunakan gitu. Tapi kalau nanti pada saat pemeriksaan itu masih boleh digunakan gitu. Demikian Pak. Bisa diterima Pak? Masih agak bingung. Mungkin ada contohnya Bu, sertifikatnya kayak apa yang berlaku, yang nggak berlaku. Bapak pernah, saya tidak punya contoh sertifikat MUI ya. Saya tidak punya sertifikat MUI Pak. Sebentar ya, Oh, di saya skip cari. aja nggak apa-apa, Bu. Jadi gini Pak, sekarang kan beredar masih banyak sertifikat halal yang ada masa berlakunya. Yang dari MUI Pak, yang logonya warna hijau masih ada ya.
Ya ada ya. Ya, masih ada. Saya melihat beberapa itu masih ada. Nah, bahan ini eh, sertifikat halal ini ada masa berlakunya, kadaluarsa begitu ya. Tapi bahannya itu tetap masih menggunakan bahan halal, bahan dari daftar bahan yang sebelumnya dibuat gitu. Jadi dia masih approve. Jadi dia masih yang kadaluarsa itu sertifikatnya, sertifikat halal MUI-nya. Makanya sebenarnya harus di-update gitu. Oh, Tapi ternyata maksudnya belum di-update gitu. bahan bakunya masih ada, tapi Ya, sertifikatnya mati gitu. sertifikatnya mati Masih bisa gitu, Pak. dipakai bahan bakunya berarti ya. Masih bahan bakunya masih bisa dipakai. Tapi Oh, baik. walaupun masih sertifikat halalnya masih dalam proses update gitu atau Baik, kadaluarsa gitu ya, Pak ya. Tapi sekarang itu sebenarnya sudah tidak boleh untuk diisi halal itu atau di sistem itu sudah tidak boleh, Pak. Jadi mau tidak mau Bapak harus mencari alternatif bahan lain. Nah, untuk yang ini Pak ya, poin ini tuh sebenarnya kalau oleh verifikator itu tidak boleh. Tidak boleh digunakan lagi gitu. Saya pernah itu memasukkan bahan yang dari LPPOM, kemudian bahan MUI ini, sertifikat MUI ini sebenarnya masih berlaku, Pak. Tapi di-cut sama tim verifikator ini nggak boleh digunakan. Jadi sertifikat halal itu yang diakui hanya BPJPH gitu, SH gitu, Pak. SH BPJPH. MUI nggak dilakukan lagi. Mungkin gitu ya, Pak ya. Baik, Bu. Kalau misalkan Sebenarnya maaf kalau koser gitu, koser nggak bisa dipakai ya, Bu? gimana, Self Pak? declaration dari prinsipal gitu. Halal declaration, Pak. Halo? Bukan dari LHLN, jadi dia hanya self declaration aja dari prinsipal. eh Kalau misalnya apa namanya, itu kan nanti harus didukung dengan dokumen lain, Pak ya. Dokumennya dengan jadi pernyataan pernyataan itu sebenarnya agak ini juga akan ditelusur lagi juga apakah pernyataan itu benar-benar dikeluarkan dari produsen bahan atau tidak gitu. Jadi itu akan ditelusur lagi juga, Pak, kecuali dia memang sudah jelas dengan bahan dengan apa namanya informasinya itu sudah sangat jelas. Misalnya halal declaration-nya ada flowchart-nya gitu. Dan flowchart-nya itu diterima gitu. Maka kemudian halal declaration-nya itu boleh digunakan gitu. Karena nanti di halal juga akan diminta, Pak. Ketika misalnya Bapak membuat daftar bahan, kemudian dokumennya itu halal declaration. Nanti pasti dikembalikan oleh tim verifikator diminta ini Pak, cantumkan juga flowchart gitu. Sebenarnya itu tidak urusannya tim verifikator sih Pak. Yang memvalidasi kan harusnya auditor ya. Tapi ternyata di si halal sekarang itu sudah diminta seperti itu gitu. Saya juga bingung ini gimana. Harusnya yang memvalidasi kan nanti auditor gitu. Kita buatkan aja dulu dokumennya seperti ini. Nanti baru auditor yang memutuskan ketika pemeriksaan gitu. Bentar. eh, Nah, ini untuk ini Pak, saya lanjut ya Pak ya, sedikit lagi daftar distribusi dokumen daftar bahan ketika Bapak Ibu sudah membuatkan dokumen daftar bahan, bahan halal gitu ya. Ini nih, kan tadi ada apa namanya tahapan selanjutnya itu kita akan mendistribusikan ya, distribusikan daftar bahan itu ke semua bagian implementasi. Ini contoh dokumen distribusinya ke bagian pembelian, ke bagian produksi, bagian QC dan QA, R&D dan bagian gudang atau warehouse gitu. Oke, ini tadi sudah nah ini tadi saya nggak bisa masuk si halal ya. Jadi ini dia, kalau Bapak Ibu sudah pernah mengakses ke sini, bentukan bahan, menu bahan itu seperti ini nantinya. Nah, nah, ini ada data pengajuan, komitmen, tanggung jawab, bahan, proses, produk halal, 5 kriteria lah ya, dan dokumen pemantauan dan evaluasi. Ini ada dokumen, di dalam dokumen ini nanti manual SJPH, download manual SJPH. Jadi di daftar bahan ini, cara menginput daftar bahan kita di sini. Diklik tanda tambah ini, kemudian kita tambahkan, ini ada 2 nantinya.
bisa tambah manual, bisa unggah file yang saya bilang tadi. Kita buat file Excel yang formatnya itu ada nama dan merek bahan, jenis bahan, produsen, apalagi eh, negara, supplier, dan dokumen bahan ya, lembaga penerbit, ID, dan tanggal terbit. Nah, itu nanti dibuatkan kalau misalnya bahan kita banyak nih, ada 100 misalnya gitu, atau lebih dari 10 lah ya. Kita bikin aja di dalam satu format biar satu sekalian masuk. Kita tambahkan input atau unggah file. Nah, cari filenya di mana, kemudian unggah. Nanti akan masuk semua bahan tersebut ke dalam sini. Nanti di sini akan ada bahan gitu ya, masuk. Tapi kalau misalnya bahan kita sedikit, kita boleh mencari saja, ditambah, klik tambah, terus tambah manual. Nah, nanti tambah manual itu nanti keluar searching gitu. Nah ya, ada nggak ya di sini? Nah, nah ini, kalau tambah manual, ini tadi ya, kemudian keluar ini tipe bahan. Tipe bahan itu hanya, tipe bahan itu bahan sertifikat atau tidak. Kemudian nama bahannya apa? Nah, ini nanti searching di sini. Misalnya apa ini? Minyak goreng, nanti keluar minyak goreng semua. Jadi harus spesifik minyak goreng merek apa gitu. Biar langsung dapat apa yang kita bahan yang kita perlukan gitu. Jadi bisa juga memasukkan langsung clue-nya, ada produsennya atau lebih baik dengan produsen dengan nomor ID sertifikat halalnya gitu ya untuk memvalidasi dokumen kita. Nah, ini ya, tampilannya nanti ada jenis bahan. Jenis bahan itu ada bahan saja. Tambahan, penolong itu masuk ke dalam jenis bahan gitu. Kemudian ada cleaning agent dan kemasan. Ini wajib ada ini ya. Kecuali mungkin untuk jasa. Jasa itu hanya kemasan dan cleaning agent saja nanti. Kemudian, nah ini untuk berpraktek, kalau misalnya Bapak Ibu punya akun, sudah mempunyai akun si halal, boleh coba-coba di rumah ya nanti Bapak Ibu. Bagaimana misalnya kalau bahan kita banyak, kita masukin apa nanti. Kalau misalnya ada kesalahan ketik saja itu akan tidak bisa terinput Pak Bapak Ibu. Misalnya kita buat ketiknya misalnya formatnya salah, ya pakai format seperti yang dimintakan itu akan dikembalikan gitu. Nah, untuk membuat apa matrik bahan tadi, ketika misalnya bahannya sudah terinput semua, misalnya ini ya, nah ini sudah terinput semua bahannya, maka kemudian cara membuat metriknya, centang-centangnya itu seperti ini. Untuk membuat apa misalnya gitu, untuk membuat ini tidak terlihat nama itunya ya, keripik singkong misalnya gitu. Ini kan bahan yang tadi kita input ya. Ini nanti bahan yang sudah kita input ini semua, apa saja tinggal diklik-klik aja di sini. Centang aja. Ternyata membuat keripik singkong itu pakai singkong, kemudian minyak bimoli, air murni, air sumur, kemudian Bukan bumbu sudah penyedap. jam 4 ya. Ya, Sudah jam 4 lewat, Bu Rahma. oh, astagfirullahaladzim. Mohon maaf Bapak Ibu. Baik Bu Elia, saya ini kan 5 menit lagi ya, 5 menit. Saya minta waktu 5 menit. Nah, ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya pikir tadi sudah cepat, ternyata masih ini juga ya. Oke, nanti bisa dicoba-coba ya Bapak Ibu. Demikian untuk materi unit kompetensi kedua. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan sambil saya mengirimkan ini ya tugasnya ya. Saya pikir tadi kita bisa membahas tugas Izin Bu, ya Pak dengan Bapak siapa? Sumantri. Pak Sumantri silakan. Ya, Bu, dari awal sampai akhir ini kan saya simak lebih ke produk bahan baku makanan ya Bu ya. Untuk Ya, transport kami masih belum kopi nih, cara pengisian bahan dan sebagainya kami masih belum paham Bu. Mohon maaf. nah iya Pak. Jadi untuk ini ya, coba saya masuk ke sini contoh sedikit nih.
Saya ada contoh eh, untuk ini kan makanan minuman. Nah, untuk jasa kita coba ini buat ya Pak ya. Kak, Bapak jasa apa Pak? Jasa penyedia kendaraan, Bu. Lebih ke Penyedia kendaraan. distribusi berarti ya. Mungkin bisa Busi ya. masuk ke situ ya. Nah, untuk jasa distribusi, ini bahan yang digunakan itu, yang pertama ini kita buang dulu ya. Untuk jasa distribusi itu tidak ada bahan baku ya Pak ya. Adanya apa Pak? Bahan penolong pencucian saja dan kemasan. Berarti lebih ke bahan untuk kesiapan unit ya, Bu, sebelum Ya, operation. benar Pak. Misalkan kita cuci dulu, misalkan gitu ya. Mm-mm. Bahan yang dipakai apa? Misalkan sabunnya Sunlight atau Ya, lap yang dipakainya apa, terus sikat, heeh, misalnya seperti itu ya, Bu ya. benar Pak. Jadi untuk jasa Oh, distribusi itu tiga jenis bahan tadi, bahan penolong, bahan baku, dan bahan tambahan itu tidak ada. Adanya hanya bahan pencucian. Oke. Pencucian itu air, gitu. Air Bapak gunakan air apa? Air PDAM misalnya. Kemudian sabun pencucinya Sunlight misalnya gitu. Jadi pencucian untuk eh, unit transportasi Bapak itu gitu ya. Kalau misalnya ada gudang, ya apa namanya? Cleaning agent untuk pembersihan gudang tersebut. Misalnya apa? Kalau misalnya tadi yang Bapak sebutkan ada lab. Nah, lab itu sebenarnya masuk ke fasilitas, Pak. Lab gitu ya. Eh, itu masuk fasilitas tidak termasuk bahan. Yang bahan itu yang air, kemudian kemasan yang kontak langsung dengan produk yang Bapak distribusikan nih. Nah, produk itu bukan bahan, Pak. Produk itu tidak termasuk di bahan gitu. Jadi produk itu apa di jasa ini hanya kemasan dan apa cleaning agent saja gitu. Misalnya sunlight pencuci apa misalnya gitu ya. Apalagi kemasan. kemasannya kemasan si sabun pencucinya atau kemasan barang, barang yang Kemasan kayak, yang digunakan untuk mengangkut barang, Pak. oh, oke oke oke. Ya, untuk mengangkut. Kalau eh, Biasanya berarti kan kardus sama ya, bubble wrap kayak gitu ya, ya. ya Pak, benar. Kalau bubble wrap itu masuk ke kemasan PP gitu, Pak. Ya, apa namanya kalau bubble wrap itu? Kemudian kalau ada menggunakan ini Pak, eh, apa sih namanya? Yang kayak busa itu Pak, apa namanya? Styrofoam. Nah, itu juga masuk ke dalam styrofoam itu yang sekali pakai ya Pak ya, tidak digunakan berulang. Jadi kalau ada bahan yang digunakan sekali pakai itu namanya masuk ke dalam kategori bahan. Tapi kalau dia digunakan berulang-ulang, maka kemudian itu masuk peralatan gitu. Dan untuk peralatan ini jadi harus ada prosedur pensuciannya gitu. Oh, oke. Biasanya kan barang yang kami distribusi itu eh, minuman, Mm-mm. minuman sama ada juga sampo gitu ya, sampo Ya, kayak sampo apa tuh, produk PNG itu Bu, seperti itu. Berarti nanti yang dimasukin ke sini itu lebih ke kemasannya aja ya, iya, benar Pak. bahannya itu ya. Kemasan untuk mewadahi produk tersebut. Oke, lalu Jadi untuk jadi lebih ini, simpel sebenarnya Pak untuk jasa ini, tidak oh serumit yes, untuk makanan minuman dan juga apa sih namanya eh, industri lain, betul ya. betul. Cuman untuk SOP-nya berarti kami juga buatnya lebih ke SOP cara apa namanya, Pencucian Pak, cuci yang benar gitu ya. ya benar Pak. Oke, siap SOP siap Bu. pencucian armada Bapak tersebut. Baik baik Bentar. Ibu. Mm-mm. Terima kasih Bu. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin waktu kita sudah lebih 16 menit ya. Saya pikir tadi masih jam 4 ternyata sudah lebih. Jadi nanti ini akan saya kirimkan format seperti ini tadi ya, yang saya kirim ini tadi nanti saya akan kirimkan ke apa namanya? Kalau misalnya tadi di manual SJP yang dikirimkan oleh Bu Aulia itu sudah lengkap dengan ada lampiran 5 dan 6 ini, boleh pakai itu aja. Tapi kalau tidak akan saya kirimkan ini tadi nanti. Jadi tugas Bapak itu hanya membuat ini nanti ya Bapak Ibu.
daftar bahan ini dengan kemasan selengkap-lengkapnya ya, sesuaikan industri Bapak Ibu. Kalau misalnya dia industri makanan minuman, contohnya dua saja ya. Misalnya restoran, makan beratnya 1, minumannya 1 gitu. Jadi contohnya 2 aja nanti. Kemudian bahan yang di sini tadi Bapak Ibu copy saja, kemudian pastekan ke sini ke lampiran 6. Dan semua informasi ini dilengkapi. Cara mencari ID halal dari produk Bapak, misalnya pakai minyak apa, nanti dicarikan di laman BPJPH. Dan misalnya dia bahannya positif list, maka tidak perlu pakai ID ini ya. Ini bukan BPJPH. Kalau yang positif list itu tidak ada ya. Jadi dokumennya positif list. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini saya akhiri dulu karena kita sudah terlewat. Jadi demikian dari saya untuk untuk materi unit kompetisi kedua. Jika masih ada yang kurang, mohon dimaafkan. Dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.